atau hazard identification. Ini juga hazard identification ya, berarti aktivitasnya adalah mengidentifikasi. Kan kemarin adik-adik sudah tahu hazard itu apa gitu kan. Di setiap lokasi itu pasti ada hazard ya, potensial bahaya itu pasti ada. Nah, terutama untuk tempat-tempat yang, memang orang bekerja di situ misalnya ya, di industri terutama misalnya, itu kan, setiap unit proses gitu misalnya ya, itu kan memiliki potensi-potensi bahaya atau hazard kan seperti itu. Nah, untuk tahu apa saja di situ kan harus melakukan identifikasi kemarin ya. Nah, aktivitas, mengidentifikasi hazard ini disebut dengan hazid ya. Jadi hazard identification. Jadi di sini dalam hazid ini ya, ada proses pemantauan, ada pemeriksaan setiap area. Jadi orang yang, masuk di dalam HSE biasanya Health, Safety, Environment ya di industri itu, yang kan ada di industri itu kan selain proses ada juga orang yang bertanggung jawab di HSE-nya ya, di Health and Safety Environment-nya, safety-nya lah istilahnya. Nah orang-orang yang, bertanggung jawab di bidang itu, di unit tersebut, ya itu dia harus memantau setiap area kerja yang ada di perusahaan atau di industri tersebut gitu ya. Selain areanya, juga, apa yang dilakukan, job desk-nya di situ tuh apa. Ya kan yang kemarin misalnya harus mengangkat, dia harus menggeser, harus mendorong dan sebagainya, itu kan termasuk tugas ya, yang harus dipantau. Jadi, apakah dari areanya sendiri itu ada hazard-nya atau tidak, terus apakah dari aktivitas yang harus dilakukan oleh, pekerja di situ juga, memiliki hazard tidak, kan terus diidentifikasi ya. Jadi hazard ini mengidentifikasi semua potensi bahaya yang ada dan bahaya yang timbul selama pelaksanaan pekerjaan ya. Jadi apapun yang melekat pada pekerjaan tersebut gitu ya. Jadi, biasanya tujuan umum dilakukan evaluasi bahaya itu di mana aja ya, ya misalnya contoh di area bengkel mesin ya, kemudian laboratorium ya, kalau di kampus kita tuh kan jelas ya laboratorium juga, harus selalu dicek ya, diidentifikasi hazardnya, area perkantoran dan sebagainya. Dari setiap kalau adik-adik lihat di sini, ini adalah semua bagian atau ruang atau area yang orang itu, mempunyai aktivitas di situ kan, misalnya ya, bahkan ruang kuliah kemarin ya kita melihat di ruang kuliah kita pun ada sebenarnya hazard kan. Jadi karena memang setiap area itu, hazard itu pasti berpotensi ada, seperti itu ya. Nah kemudian apa sih tujuan dilakukan hazard? Ya, jadi di sini tuh untuk mengidentifikasi pertama jelas tadi kan tujuannya hazard identification, berarti apa tujuan utamanya mengidentifikasi potensi bahaya kan, seperti itu. Yang kedua, menentukan potensi konsekuensi bahaya. Jadi setelah kita, oh bahayanya itu, kemarin misalnya bahayanya itu lampunya redup misalnya gitu ya, penerangannya kurang gitu ya. Nah akibat penerangan kurang itu apa gitu kan, misalnya kan merusak mata atau membuat pusing dan sebagainya. Nah itu menentukan konsekuensi dari bahaya tersebut. Jadi selain mengidentifikasi apa sih jenis bahayanya, juga harus bisa menentukan potensi kalau orang ini celaka tuh mengakibatkan apa gitu, dampak ya kemarin ya. Kemudian yang berikutnya mengidentifikasi upaya perlindungan yang ada, jadi pengendaliannya. Jadi supaya orang tidak terkena konsekuensi tadi gitu, itu apa sih yang harus diupayakan misalnya kayak gitu ya. Jadi kan, misalnya masuk ke ruangan lampu harus dinyalakan, misal gitu kan, dan seterusnya. Jadi, pengendalian itu apa istilahnya ya di sini. Nah, kemudian yang terakhir, mengusulkan rekomendasi jika diperlukan untuk menghilangkan, mencegah, dan sebagainya. Jadi untuk me untuk mengurangi terjadinya konsekuensi atau risiko tadi ya, akibat hazard ini, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Kayak gitu ya. Kan bisa tadi kan mengidentifikasi dulu, kalau ternyata misalnya dengan pengendalian itu kira-kira bisa tidak? Gitulah istilahnya. Tapi, oh itu agak susah kalau mengendalikan misalnya. Jadi, tetap harus, dilakukan, apa namanya, bagaimana kalau terjadi misalnya seperti itu ya. Nah jadi dilakukan, rekomendasi di sini, jika diperlukan untuk menghilangkan, mencegah, mengendalikan, atau memitigasi bahaya. Kan kayak masuk ruang kan nggak mungkin dihilangkan ya, masa lampunya dihilangkan atau lampunya harus menyala terus kan nggak mungkin. Jadi ya memitigasi bahaya dengan cara apa?
dengan begitu masuk ruangan dinyalakan, misalnya seperti itu. Keluar ruangan juga harus dimatikan kan untuk menghemat energi juga seperti itu kan. Nah, itu contoh hazard. Jadi hazard itu selain mengidentifikasi juga harus menentukan konsekuensi apa, akibat hazard ini, terus bagaimana cara mengendalikannya supaya tidak terjadi, seperti itu ya. Terus terakhir adalah rekomendasinya. Kemudian memberikan masukan keselamatan dan risiko sejak dini ke dalam persyaratan desain, manajemen, keselamatan untuk suatu kegiatan. Jadi, ya ini istilahnya tuh mengantisipasi ya, mengendalikan ada di nomor 5. Kemudian nomor 6 juga sama ya, untuk mengendalikan. Nah, kemudian identifikasi hazard dan risk assessment yang adik-adik, kemarin Ibu tanya, kalau masuk lab sekarang kan sudah pakai risk assessment ya kalian ya? Nah ini maksudnya kan ini, identifikasi hazard ya. Jadi risk assessment yang kalian lakukan, penilaian risiko itu saling terhubung ya. Di sini kan yang dilakukan apa, identifikasi bahaya sama kan, dengan risk assessment juga yang kalian lakukan ya. Kemudian mengukur resiko, kalau terjadi, hazard itu menimpa kita, terpapar kita, apa yang terjadi? Nah, itu kan mengukur resiko. Menentukan komponen, tindakan keselamatan atau intervensi manusia yang penting untuk keselamatan instalasi. Jadi, apa yang harus dilakukan ketika misalnya hazard itu terjadi atau kita terpapar? Apa, tindakan penyelamatannya itu apa? Gitu loh, seperti itu. Nah, itu harus ada, apa namanya, eee di sini ya, di dalam risk assessment ini dicantumkan. Jadi untuk hazard dan risiko kemarin ya sudah kita singgung ya, definisi sederhana untuk perbedaan bahaya dan risiko ya. Ketika terpapar misalnya, ini kan berarti terpapar, is a likelihood of a hazard causing harm. Jadi ini udah tahu ada hazard kan sepertinya ini. Tapi makanya kalau kita tahu ada hazard ya jangan sampai kita terpapar, ya jangan sampai berenang gitu kan, orang kan gitu ya. Kalau berenang ya berarti bisa terkena risiko karena dampaknya apa maksudnya probabilitas terkenanya kan tinggi seperti itu kan. Seperti kemarin ya hazard, exposure menjadi risiko. Ini kurang lebih, gambaran hazard dan risiko ya. Nah, di dalam menentukan tadi langkah-langkah yang tadi, eee eee, sudah kita bahas ya, ada identifikasi dan sebagainya, biasanya disebut dengan manajemen resiko nih adik-adik. Jadi, jadi flow diagram di samping ya, menunjukkan langkah dalam risk analysis atau analisis risiko, risk assessment ya. Nah, hazard merupakan bagian dari manajemen risiko. Jadi skala luasnya itu adalah manajemen risiko, hazard ini merupakan bagian, karena kan identifikasi bahaya tadi kan merupakan bagian dari merupakan hazard ya. Jadi ini merupakan bagian dari, manajemen risiko. Kalau adik-adik lihat di sini ya, untuk tahapan manajemen risiko itu ada persiapan, ya kan? Ada persiapan, kemudian identifikasi bahaya, ya, ini perlu, harus dengan monitor dan review ya. Kemudian analisis risiko tadi, adanya bahaya ini tuh kira-kira, kalau terpapar itu, jadi bagaimana aja gitu ya, itu namanya analisis risiko. Nanti ada akibat dan kemungkinan, ini dampak dan probabilitasnya dihitung ya. Nah kalau manajemen risiko itu sampai ke evaluasi risikonya seperti apa, dan akhirnya nanti, dari sini harus ada komunikasi dan konsultasi terus ya, dengan pihak pimpinan dan sebagainya. Nah, nanti setelah tahu evaluasi, kita kan bisa tahu untuk mencegah terjadinya, eee, risiko ini gitu ya, memperkecil kemungkinan dan juga memperkecil dampak ya istilahnya, itu maka dilakukanlah pengendalian risiko ya. Jadi di sini namanya penilaian risiko, risk assessment yang biru ini, di dalam biru ini risk assessment. Sedangkan kalau, HAZI itu kan mulai dari identifikasi ya, seperti itu. Nah, ini kurang lebih manajemen risiko yang harus dilakukan ya, di dalam industri secara umum gitu ya. Nah, itu adalah HAZID, hazard identification. Nah, sekarang apa bedanya dengan HAZOP? Nah, kalau HAZOP adalah hazard and operability studies. Namanya juga operability studies ya, berarti studinya. Atau alat alat identifikasinya. Jadi, untuk melakukan itu gitu, alat untuk melakukan identifikasi, alat untuk melakukan, pengurangan hazard itu apa aja sih gitu, alatnya. Jadi HAZOP
atau Hazard and Operability Study itu merupakan alat identifikasi bahaya terbaik yang merupakan analisis berbasis lokakarya tim untuk mengidentifikasi potensi bahaya, keselamatan, dan lingkungan. Jadi di sini tuh seperti alatnya ya untuk, melakukan HAZIP gitu ya. HAZOP ini merupakan salah satu teknik yang disebutkan secara eksplisit ya dalam peraturan. Jadi banyak, industri kimia maupun perminyakan tuh menganut ini, HAZOP ini di dalam melaksanakan, identifikasi bahaya tadi gitu ya. Atau HAZOP ini juga merupakan metode gitu ya, alat ya, sebenarnya metode ya, yang terdokumentasi dengan baik. Jadi di sini bukan alat yang seperti kita, apa namanya, HAZOP itu kan dokumentasi ya, bentuknya tuh kayak SOP, ada standard operation prosedurnya dan sebagainya. Jadi banyak ke administratif ya nantinya hazard itu. Jadi selain dilakukan, kan kalau, aplikasinya atau, melakukannya itu di Hazidnya kan, identifikasi. Jadi ada kerjanya lah, kata kerjanya tuh di Hazid. Nah, kalau Hazop ini adalah untuk mengarahkan, seperti mengarahkan. Jadi dia misalnya, persiapan itu apa saja dokumen yang harus disediakan, identifikasi itu apa saja dokumen yang disediakan, terus bagaimana, isi dari dokumen tersebut, misalnya kayak gitu. Nah, itu hazopnya gitu ya. Jadi, apa, metodologi terdokumentasi atau alatnya ya istilahnya untuk melakukan identifikasi tadi gitu. Biasanya HAZOP ini dipakai di industri-industri yang besar atau proyek yang besar. Karena kan kalau udah besar itu otomatis ruang lingkup, hazard-nya kan lebih besar juga ya, Adik-adik. Jadi sehingga proses identifikasinya tuh kan sangat banyak dan itu berarea-area istilahnya dengan area-area yang berbeda-beda kan. Nah, sehingga diperlukan HAZOP. Sehingga kan setiap area, setiap unit itu akan memiliki HAZOP sendiri kan, seperti itu. Spesifik kan, tidak mungkin sama ya. Yang akan diidentifikasi beda, alatnya yang dipakai beda. Misalnya di area yang, bising ya, istilahnya, alatnya itu, menimbulkan suara yang sangat bising gitu ya, karena mungkin ada gesekan, ada gerakan dan sebagainya. Nah yang lain, dia tidak ada yang bising seperti itu, tapi mungkin debu misalnya gitu ya, penyaringan dan sebagainya, ada debu, ada sebagainya, itu kan identifikasi hazardnya kan jadi berbeda kan, seperti itu. Nah, sehingga apa, nanti kan otomatis hazobnya akan berbeda dari sisi, isinya. Kalau kalau standar formnya mungkin sama, template formnya sama, tapi kan isinya berbeda-beda gitu adik-adik. Nah, sehingga memerlukan dokumentasi yang sangat banyak ya, supaya detail di setiap area itu memiliki, dokumentasi, sehingga hazobnya itu jalan, istilahnya seperti ya. Jadi Azop ini adalah teknik identifikasi bahaya utama karena pendekatannya yang sistematis ya, karena dokumentatif sekali ya adik-adik. Nah itu ini ya, garis besar untuk Hazid dan Hazop. Nah, kalau dilihat secara, worksheet dari Hazid ya kurang lebih sampelnya seperti ini. Jadi ini kan identifikasi nih, misalnya hazardnya di chemical spill. Chemical spill itu kan, bahan kimia yang misalnya tercecer gitu ya, kira-kira menyebabkan apa? Gitu kan. Kalau hazard kan istilahnya lebih, praktikal ya, ke lapangan ya. Jadi hazardnya apa, cause-nya atau menyebabkan apa, leak from storage, sebabnya ya, sebabnya itu apa, leak from storage misalnya bocor misalnya, konsekuensinya apa, dampak dari chemical spill itu apa, exposure to hazardous substance misalnya. Safeguard-nya apa, jadi, apa, perlindungan pertamanya apa? Rekomendasinya apa? Risk levelnya apa? Nah, ini ada tetap worksheet-nya, identifikasi hazard tuh, tapi tidak sedetail istilahnya ya, tidak sedetail si hazard gitu ya. Misalnya electric shock, fire juga hazard, oh di daerah sini tuh mudah terbakar, berarti fire. Penyebabnya apa? Itu ada ignition of flammable material, misalnya di situ menggunakan senyawa-senyawa kimia yang flammable gitu ya. Nah, kemudian apa sih yang bisa, eee, apa, kalau terjadi ini apa yang dampaknya itu apa, konsekuensi itu ya, dampaknya, damage to property. Jadi kalau terbakar kan akan merusak alat ya, propertinya. Kemudian safeguard-nya apa, virus suppression system misalnya, dikasih fire suppression system. Rekomendasi store flammables properly, untuk mencegah ini terjadi
apa ya, kalau ada bahan kimia harus disimpan di lemari khusus, bahan kimia berbahaya misalnya kayak gitu ya. Jadi properly, ini apa, high dan sebagainya. Nah ini contoh sederhana untuk worksheet template, Hazid ya, seperti itu. Nah sedangkan untuk Hazop itu lebih detail seperti Ibu bilang tadi. Jadi dia harus betul-betul mencantumkan semua, hal-hal ya, bahkan misalnya kalau kimia itu, bahan kimia ada dia harus berdasarkan MSDS misalnya kayak gitu. Kalau misalnya alat juga harus melihat dari standar operation misalnya, standar-standar alat-alat. Kalau di industri misalnya kan, ada reaktor gitu ya. Nah itu adik-adik juga harus melihat dari standar itu. Nah, ini misalnya contoh from hazard train to reaktor. Jadi sedang mencoba, eee, sebuah reaktor gitu ya istilahnya tuh di, projeknya adalah biomass pyrolysis teknologi. Misalnya di sini ingin, eee, mencoba, traktor pirolisis misalnya kayak gitu, ya. Kodenya R1 misalnya. Nah, itu kan di industri misalnya ya, akan mencoba itu, alat baru tuh biomasa, reaktor pirolisis untuk biomasa misalnya. Nah, study node-nya itu kan berarti, apa, alatnya, reaktor vessel, kan harus standar ya adik-adik. Proses parameternya apa, jadi parameter yang ada di dalam reaktor tuh harus disebutkan, contohnya flow of effluent and fluidizing medium atau temperature pressure gitu kan. Deviation-nya, bisa terjadi deviasi itu kalau tanpa deviasi, possible causes-nya karena apa? Kalau terjadi deviasi rendah, possible causes-nya karena apa? Kalau high deviasi ya, jadi ada perbedaan besar gitu flow effluent dan fluidizing medium-nya itu karena surge of steam misalnya kayak gitu. Nah, kemudian juga possible konsekuensinya. Ini kan, penyebab, possible penyebab, ini possible consequences-nya, hampir sama kan kayak yang tadi, tapi kalau lebih detail kalau HISOP tuh ya. Jadi hasil awal tadi untuk bahan ya, istilahnya dibuat dokumen HAZOP. Possible consequences-nya ya disebutkan di sini, gitu ya. Kemudian action required. Apa yang diperlukan, untuk mencegah ini atau, kalau terjadi misalnya ya, install ini misalnya, assign tuh, nah ini tuh yang bertanggung jawab ya, PIC-nya istilahnya. Nah itu kalau di ini yang ini masih juga agak, sederhana, tapi ini sudah lebih, harus detail ya di sini ya, dengan misalnya ada nama projeknya, proses equipment-nya dan sebagainya. Ini adalah contoh untuk, eee, apa namanya, reaktor ya, sorry, control form HAZOP. Nah ini kurang lebih adik-adik ya yang, Ibu kasih preliminary awal tentang manajemen, resiko, tentang hazid dan hazop ya. Nah sekarang kita masuk ke tugas, tugas kelompok ya. Ibu akan memberikan video nih nanti, jadi adik-adik diminta ikuti cerita yang ada dalam video dalam link berikut. Kemudian adik-adik harus menjelaskan setiap grup ya, apa maksud manajemen risiko sesuai dengan cerita dalam video, ya. Harus diamati ya videonya ya. Kemudian jelaskan secara bertahap proses manajemen risiko pada masing-masing contoh kasus dalam video. Nanti dalam video itu ada beberapa kasus tuh adik-adik. Nah, Ibu minta kalian melis kasusnya apa aja, kemudian manajemen risiko dari masing-masing kasus itu seperti apa. Kasusnya berbeda kan pasti sedikit berbeda penjelasannya ya dari manajemen risiko tersebut. Nah, itu yang dari video ya. Nah, yang kedua menyangkut hazid dan hazop ya. Nanti adik-adik Ibu minta jelaskan perbedaan hazid dan hazop dari beberapa hal, seperti tujuannya apa, kapan digunakan, dan hal lain yang dapat dibandingkan. Jadi nanti adik-adik buat, ini aja kayak tabel gitu ya, tabel perbandingan hazid dan hazop. Jadi apa saja yang dibandingkan, nanti sehingga kalian ketika membaca tuh jadi paham, oh ternyata hazid itu ini, oh hazop itu ini, itu gitu ya. Kemudian kalian ini kan bagian pertama, tabel ya, tabel perbandingan. Yang bagian kedua, Ibu minta kalian menjelaskan langkah-langkah dalam melaksanakan hazid ya, hazard identification itu apa saja langkah-langkahnya. Kemudian jelaskan secara singkat setiap langkah itu, singkat aja. Langkah pertama ini, melakukan ini, untuk ini, misalnya kayak gitu.
Yang kedua, langkah-langkah untuk hazom. Kan tadi ada beda kan, A itu kan ada bedanya. Nah, jadi langkah-langkahnya juga pasti kan sedikit berbeda atau mungkin berbeda gitu istilah antara haji dan hazom. Jadi nanti adik-adik, eee buat langkah-langkah dari setiap haji dan hazom, kemudian, tuliskan secara singkat ya, penjelasan dari setiap langkah tersebut. Sehingga ketika, adik-adik membaca tuh paham gitu ininya. Oke, nah ini adalah tugasnya ada 2 yang dikerjakan, setiap kelompok ya, dan, apa namanya, dikumpulkan maksimal hari Rabu ya. Nanti Ibu akan, upload, untuk classwork-nya nanti aku akan kasih tahu ya, untuk ini. Nah ini gimana cara, melakukan, pekerjaan ini? Nah, namanya juga kelompok. Jadi Ibu minta kalian melakukan diskusi kelompok, ya, tidak mengerjakan terus jadi, nggak gitu ya. Kalian harus kerjakan dengan diskusi kelompok, dilakukan dalam Google Docs, ya. Proses diskusi berarti kan per hari ini sampai Rabu siang gitu, Rabu sore lah gitu ya, sebelum kalian, upload. Nanti Ibu akan lihat, nanti Google Docs-nya harus diaktifkan ya untuk, ininya, Ibu bisa lihat nanti keaktifan kelompok. Jadi, misalnya kelompoknya 4 orang, ya Ibu akan lihat keaktifan diskusi dari setiap anggota di kelompok tersebut ya, dari Google Docs tersebut. Nanti Google upload G-Docs-nya dalam classwork yang Ibu sediakan ya, untuk diskusi ya. Jadi sekali lagi Ibu bilang, proses diskusi dilakukan dalam G-Docs dan kalian harus upload hasilnya tidak hanya dalam PDF. G-Docs-nya juga harus di-upload. Karena Ibu menilai, proses diskusinya itu sehingga kalian mendapatkan hasilnya gitu istilahnya ya, itu dari G-Docs-nya. Jadi jangan lupa bukan hanya PDF-nya tetap sebagai laporan akhirnya atau, pelaporan akhirnya itu tetap dalam, PDF ya supaya rapih. Tapi G-Docs tempat kalian, berdiskusi itu juga harus di-upload. Jadi ada 2 yang di-upload ya, G-Docs-nya dan PDF-nya ya. Nah, seperti yang Ibu sampaikan tadi, dikumpulkan paling lambat hari Rabu jam 16 di classwork yang akan Ibu sediakan, gitu ya. Oke, ada pertanyaan silakan untuk tugas. Ibu mau Jelas? tanya tentang market, Bu. Oh, oke, ini UAS ya berarti? Enggak, ini dulu sebentar, ini udah jelas belum untuk tugas ini? Saya sudah jelas, Ibu. Oke, udah jelas ya, yang lain udah jelas ya? Jadi silahkan dikerjakan oke oke, ya gimana? Satu orang saja tidak apa-apa, Ibu akan mengisi presensi. Ini kan untuk menggantikan presensi yang waktu Ibu nggak masuk ya, itu ya yang dulu Ibu ada, sertifikasi itu. Nah, Ibu akan mengisi presensi itu berdasarkan keaktifan kan kalau di G-Docs itu Ibu bisa lihat, kalau misalnya 4 kelompok, empatnya hadir, ikut berdiskusi kan kelihatan tuh yang yang ada ngasih pendapat tidak atau hanya sekedar nulis titik gitu ya, Ibu kelihatan itu. Ada kadang-kadang tuh, namanya ada sih ketika Ibu cek, oh dia cuma nulis titik atau menghapus, menulis lagi gitu kan, itu kan seperti aktif ya, tapi kan tidak ada hasil kontribusi dia di situ ya, tidak tidak Ibu nilai jadinya kalau kayak gitu. Nah, Ibu bisa menilai dari G-Docs-nya untuk kehadiran. Jadi, nanti perwakilan saja boleh. Kalau misalnya di G-Docs-nya itu 4 kan nanti ada nama paling atas tuh nama kalian ya, judulnya apa, kan ini ya judulnya, tugasnya anggotanya siapa aja A, B, C gitu ya. Nanti kan Ibu lihat ketika di diskusinya semua aktif A, B, C, ya berarti Ibu kan masukkan dia sebagai kehadiran dan nilai ya, untuk nilai, penugasan. Tapi kalau misalnya menulis nama A, B, C, tapi Ibu cek di diskusi hanya A dan B yang aktif gitu ya, C-nya hanya ikut nama gitu ya, atau tidak tidak aktif, ya hanya sedikit muncul tapi tidak ngomong apa-apa gitu ya, Ibu tidak akan nilai untuk penugasan dia, seperti itu. Jadi boleh perwakilan, karena Ibu bisa lihat dari G-Docs-nya nanti. Itu ya Nadia? Iya, sama-sama.
Ada lagi pertanyaan? Jelas ya? Jadi, nanti Ibu akan share materi ini, silahkan kalau yang akan mulai, mengerjakan ya, misalnya udah ada kelompoknya atau kalian silahkan bentuk kelompok dulu ya. Makanya Ibu kasih waktu sampai Rabu, supaya ada waktu kalian untuk membentuk kelompok dan juga melakukan diskusi ya, seperti itu. Baik, yang selanjutnya silahkan kalau ada pertanyaan tentang ini, market UAS. Ini Bu, kan pengolahan limbah secara biologis itu ada bioremediasi ya Bu. Nah bioremediasi itu kan ada yang tanah sama air. Nah itu kalau mau buat terkait bioremediasinya, buat dua-duanya apa bisa milih salah satu antara tanah dan air Bu? Bioremediasi itu ya tergantung Enda mau apa ininya, tentang apa dulu, bioremediasi apa dulu? Kan ada kan bioremediasi itu kan spesifik ya, misalnya, Enda mau bioremediasi apa nih? Nah kan kamu bisa searching tuh nanti. Kalau yang bioremediasi saya mau ngilangin, chemical apa misalnya gitu ya. Nah kan ada tuh misalnya di referensi, dia dia metode remediasinya seperti apa, kayak gitu. Nah, kalau Jadi, misalnya gimana? jadi tergantung judul yang mau kita ambil ya Bu untuk. Betul Oke, betul. baik Kan baik. kalau kamu terlalu umum kan jadi bingung tadi Enda, misalnya saya mau yang, apa, cairan atau apa gitu ya. Nah, ambil judul salah satu, proses bioremediasi apa, jadi lebih spesifik, itu lebih bagus malahan, kan jadi fokus. Saya mau mengolah, logam misalnya ya, saya mau mengolah logam ini, kan nanti diceritakan tuh di dalam pelaporan metodologi bioremediasinya tuh seperti apa, kan harus tahu, kan. Metodologinya ini. Nah, kan dari situ kalian kelompoknya Anda kan bisa tahu, oh ternyata dia menggunakan metode apa tadi tuh, pakai air atau pakai apa, misalnya gitu. Nah, nanti, flow flow prosesnya, kan metodenya ada ya, harus diapakan dulu apakan dulu. Nah, kan ada flow proses tuh namanya nanti. Nah, flow prosesnya itu yang diwujudkan, divisualisasikan dalam maket gitu loh. Jadi, tahap pertama tuh diapain dulu. Nah, dikasih di situ di market-nya, posisi itu. Dia proses apa. Yang kedua itu dia diapakan. Nah, di market-nya itu proses apa. Yang ketiga diapakan sampai terakhir nanti si, apa, prosesnya itu sudah anu ya, sudah bisa untuk, apa, menetralkan lah istilahnya ya, si apa tuh, si, ininya, limbahnya, waste-nya tadi, seperti itu. Kayak gitu, Endah. Baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Jadi pilihlah, eee eee, kan itu pengolahan B3 tuh banyak jenisnya ya, Adik-adik. Kalau misalnya, "Aduh ini, bisa ini," pilih judul spesifik aja, mau mengolah apa gitu ya. Misalnya kalau dulu tuh ada yang mengolah limbah rumah sakit berupa jarum suntik tuh apa ya, Ibu lupa dulu tuh. Nah itu prosesnya apa? Kan ada tuh dari referensi pasti, prosesnya untuk mengolah, limbah jarum suntik itu diapakan. Nah itu kan, nah lihat metodologinya. Nah kemudian nanti, setelah tahu prosesnya, oh udah tahu metodenya kayak gini, berarti prosesnya ini. Nah baru kalian wujudkan, divisualisasikan dalam market gitu. Nanti sehingga kalian kan bisa bercerita di market tertentu, ini adalah bahan, bahan ininya ini, misalnya bahan, waste-nya itu B3-nya adalah ini. Nah, prosesnya memerlukan proses apa. Nah, sehingga tahapannya ini, kayak gitu. Kan jadi enak berceritanya, lebih spesifik lebih bagus. Jadi, untuk merepresentasikan pengolahan real B3 gitu loh istilahnya, kayak gitu. Gitu ya? Oke, Baik, jelas yang lain? jelas Ibu. Jelas, oke. Bu. Baik, kalau udah jelas, kita presensi ya, nanti Ibu juga akan umumkan di, G Classroom ya untuk, tentang ini dan tentang, UAS-nya, supaya adik-adik mulai menyiapkan gitu ya. Sebentar kita presensi dulu. Oke, silahkan untuk presensi.
Udah semua? Mohon maaf Bu, Google Classroom saya lagi bermasalah. Oh, Bu, Rizky ya? maaf, saya belum Ya. bisa, Bu. Oke oke. Ini, Ibu tutup dulu ya, nanti Ibu panggil, di itu, biar langsung diisi. Bentar ya, ini udah semua ya? Iya Bu. Oke, kita ke sini. Oke, kita mulai dari sini. Ya, jadi urutkan. Ada yang IPA nggak ada ya? Anasia nggak ada ya? Anasia? Hadir, hadir. Oh, nggak, kok nggak presensi ini Anasia? Nggak bisa, Bu, gateway-nya nggak Oh bisa kebuka. oh, nggak bisa Anasia, oke. Aldila nggak ada ya? Nggak pernah hadir nih Aldila sama Ipang. Aura? Hadir, Ibu. Oh, kenapa Aura? Jaringannya nggak bisa, Bu, tadi. Oke. Terus Hazi? Hazi nggak ada ya? Izudin? Izudin nggak datang. Najwa Anis? Nggak ada. Najwa Kumala? Hadir, Bu. Kenapa Najwa? Nggak bisa login, Bu, tadi. Oke, Najwa. Reski nih ya? Iya Bu. Oke. Sekar Arum? Nggak ada. Syifa Aulia? Hadir, Bu. Kenapa Syifa? Gateway saya nggak bisa kebuka tadi. Oke. Oke, udah semua ya berarti? Yang belum ini memang tidak hadir ya? Oke, baik kalau sudah. Baik adik-adik, untuk hari ini ya kita sampai hazard 2. Jadi, tolong tugasnya dikerjakan ya, sesuai dengan batas waktu yang diberikan oleh Ibu. Untuk minggu depan sebentar ya biar Ibu enggak, untuk minggu depan itu tanggal 9 ya? Untuk minggu depan, materi ya Ibu ya, kemudian nanti, masih materi Ibu sampai tanggal 10, Ibu masih ngasih materi. Nah, ini adik-adik, tugas yang besok ini harus dikerjakan ya, karena itu komponen dari CPMK kalian nantinya. Nah, terakhir tanggal 17 Ibu akan memberi kuis akhir di kelas ya, untuk latihan, bukan latihan ya, seperti Ibu sampaikan karena kalian bentuknya expo, ujian akhirnya, sehingga untuk pemahaman fundamental dari, eee apa namanya, PLKI. Setelah UTS, Ibu akan lihat dari kuis yang akan Ibu lakukan nanti di pertemuan terakhir. Kita lakukan di kelas ya. Nanti Ibu akan kasih sheet, kertas pekerjaan, kasih kertas, nanti adik-adik silakan mengerjakan di kertas, pekerjaan yang akan Ibu bagikan. Nah, kemudian nanti 17 terakhir kita pertemuan di kuis, nanti insya Allah ketemu lagi kita tanggal 21 untuk ujian akhirnya Expo, gitu ya. Jadi nanti kalau ada jadwal PLKI di pertengahan saat UAS, ya kalian sudah tidak masuk lagi ya, karena sudah dilakukan penilaian untuk UAS di tanggal 21, seperti itu. Gitu ya adik-adik. Baik, untuk hari ini, eee, kita cukupkan sekian ya, kita tutup kelas dengan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Ibu tutup ya. Wassalamualaikum.